Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat sampai dengan kajian di kantor teman-teman. Di video kali ini Syahri Ustadz berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan juga broadcasting untuk siapapun yang mau meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi maupun berkarya dengan suara. Jangan lupa teman-teman di follow di Instagram @kelaspenyiar_id atau bisa klik di website www.kelaspenyiar.com. Nah teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang artinya berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis belajar berbagai topik dari berbagai sumber. Maka itu di ruang tengah kali ini setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz atau ustazah, tapi juga oleh para ahlinya yang kompeten di bidang masing-masing. Di video kali ini kita akan bahas topik nih teman-teman yang akhir-akhir ini lagi banyak banget dibahas sama teman-teman di media sosial, yaitu mengenai kesukaan orang memamerkan harta atau kalau kata anak-anak Gen Z sekarang tuh flexing di social media. Untuk bahas topik kita di video kali ini, aku sudah bersama dengan Habib Hussein Jafar Al-Hadar di studio. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga aku ditemani oleh Kak Aditya Loji selaku KOL Sneakerhead Indonesia dan juga seorang content creator yang aktif berolahraga. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Puasanya masih semangat ya? Oh, harus semangat terus. Harus semangat terus. Baiklah teman-teman, tadi ya aku udah bilang kalau kita akan bahas soal memamerkan harta atau flexing harta di sosial media. Aku mau tanya dulu ke Habib nih. Ya pasti Habib juga tahu ya, banyak sekali nih fenomena orang-orang yang kayaknya kalau di sosial media tuh hartanya nggak berseri, kelihatan semua mulai dari rumahnya, mobilnya, koleksi A B C D E F G-nya tuh semua ada gitu. Dan makin marak ya kalau kita lihat di sosial media. Nah, menurut Habib perilaku kayak gini tuh hukumnya gimana sih Bib sebenarnya gitu kalau dalam pandangan Islam menurut Habib? Silahkan Bib. Iya, flexing itu jangankan harta, sedekah aja bisa berdosa. Jadi flexing sedekah aja itu bisa berdosa, apalagi flexing harta gitu. Di sisi lain, walaupun Allah katakan dalam Al-Quran intubdus shadaqati fani'immahiyah. Kalau kamu flexing sedekahmu dengan niatan untuk hal-hal positif, memotivasi orang lain untuk ikut bersedekah atau sedang open donasi untuk program sedekah tertentu dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Tapi kalau menyembunyikannya itu jauh lebih baik. Artinya dengan disembunyikan peluang kita untuk riya itu mengecil. Walaupun tetap ada peluang tuh. Misalnya perasaan, kalau gak gua kasih mati nih orang kayaknya. Itu buruk sekali dalam agama. Nah, dalam surat Al-Ma'un juga ayat 4-7 Allah katakan sholat itu kalau di flexing juga celaka gitu. Bayangin kita sholat itu tapi justru kita disebut celaka oleh Allah karena sholatnya itu di flexing gitu. Nah, kalau sholat sedekah aja di flexing berpeluang besar untuk kemudian mencelakakan kita, apalagi harta gitu di flexing. Maka itu buruk dan kita akan berpeluang mendapatkan dosa min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga. Dosa yang tidak terduga-duga. Misalnya gini, mungkin ketika kita flexing itu kita sambil rebahan aja, kita seneng ngelihat harta kita banyak, kemudian kita share di medsos. Niatnya cuman ya udah share aja gitu. Kita gak tahu tuh pergerakan share itu kemana. Itu masuk ke kepalanya seorang anak yang ayah dan ibunya miskin dan kemudian memaksa ayah dan ibunya untuk membelikan hal itu dan kemudian membuat hubungan rumah tangga mereka buruk dan akhirnya terjadi apa-apa dengan keluarga itu karena flexingnya kita. Flexing itu dibaca oleh seorang yang miskin
dengan gaji pas-pasan, kemudian dia minta si bosnya untuk menaikkan gajinya, bosnya gak mau dan akhirnya dia mengundurkan diri atau dipecat dari perusahaannya. Flexing itu bikin ini dan itu, bikin orang akhirnya mencuri hanya untuk mendapatkan harta yang sama dengan yang kita flexingin. Itu kita gak tahu tuh dosanya. Tiba-tiba pas rekapan di akhirat, perasaan gue gak pernah ngelakuin dosa ini deh. Misalnya tiba-tiba dosa kamu adalah membunuh orang, menceraikan orang. Kapan gue nyerahin orang, kapan gue bunuh orang. Ternyata karena flexing yang kita lakukan di media sosial menyebabkan orang bercerai, menyebabkan orang membunuh dan lain sebagainya. Nah itu yang paling mengerikan dari flexing harta itu. Karena itu harta itu ya gak seharusnya di flexing tapi disedekahin gitu. Jadi kok bisa gitu yang di flexing cuman gambarnya doang. Tapi ya seharusnya disedekahin gitu. Itu sih bahayanya dari flexing dalam Islam. Oke, Bib. Nah, aku sekarang mau tanya nih ke Kak Adit. Kalau dalam konteks teman-teman yang pencinta sneakers gitu atau fashion, kadang kan suka post di social media tuh mungkin tujuannya tuh nggak untuk pamer kalau aku tuh punya loh baju-baju atau sneakers yang mahal yang keren ini, tapi lebih ke untuk misalnya personal branding. Seringnya kayak gitu kan, gitu menampilkan dirinya di social media tuh seperti apa sih untuk personal brandingnya. Nah, kalau menurut Kak Adit tuh gimana? Emang ada yang emang untuk personal branding atau sebenarnya di balik personal branding tuh ada flexing tipis-tipis lah sebenarnya buat followersnya. Gimana menurut Kak Adit? Oke, kalau personal branding yang baik menurut saya ya itu justru yang nggak pol-polan flexing. Artinya gini, personal branding itu kan nggak selalu bisa dilihat dari misalnya kita foto memamerkan atau apa namanya kalau kita di sosial media itu kan ada gambar ada caption gitu ya, seringkali caption itu mendukung fotonya di mana mungkin ngasih tahu the latest apalah design from apa gitu ya dan itu apa namanya yang seperti itu menurut saya agak sedikit kurang tepat. Personal branding itu sebenarnya bisa dibentuk. Oke, lu nggak perlu mungkin kalau misalnya si orang ini seperti saya nih ya, saya senang sekali apa hitam gitu ya. Ini menghemat saya untuk kalau misalnya mau berangkat pagi, gue nggak usah bikin baju apa lagi gitu ya. Ya itu ditunjukkan dalam bentuk ya foto aja tanpa gue mesti ngasih tahu kayak ini loh baju hitam terbaru dari siapa, kan nggak mesti gitu ya kan maksudnya kalau personal branding itu ya nggak usah dibahas juga yang dipakai apa gitu ya. Sementara yang disampaikan bisa hal lain yang lebih bermanfaat, dan kalaupun ada yang seperti itu biasanya memang yang dicari adalah pengakuan dari orang lain gitu ya. Memamerkan suatu harta itu kan biasanya mencari satu pembenaran, kayak validasi dari orang gitu ya. Validasi siap si punya nih, siap sih gitu kan ya. Lo keren ya lo pakai gitu ya. Sementara menurut saya being cool, being keren itu nggak perlu sih sebetulnya. Pengakuan dari orang being cool itu adalah ketika lo merasa nyaman dengan diri sendiri, merasa percaya dengan kemampuan diri, merasa percaya dengan idenya, tanpa harus ada validasi dari orang lain, sehingga nggak perlu pol-polan on your face. Nih lo gue pakai ini gitu. Nah, aku menyebutnya itu dengan mindfulness. Gitu. Mindfulness ya, jadi bukan mindfulness tapi mindfulness. Lo menjadi cool nggak perlu validasi dari orang lain. Menjadi sederhana pun ketika itu lo menjadi diri lo sendiri, it's already cool gitu. Oke, keren banget mindfulness ya jadi teman-teman. Nah, Bib, boleh dong tanggapannya soal insight dari Kak Adit tadi gitu. Kalau orang tuh kadang ngepost di social media gitu dalam rangka personal branding, tapi sebenarnya mencari validasi juga ke orang yang ternyata stemnya itu dari dia yang kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri gitu. Makanya butuh validasi dari orang lain. Kalau menurut Habib gimana itu? Ya, krisis eksistensi itu problem manusia modern yang paling marak, krisis eksistensi. Betul. Sehingga mereka melakukan berbagai upaya-upaya sampai pada batas-batas yang konyol untuk meneguhkan eksistensinya. Misalnya plat nomor dibentuk sedemikian rupa sampai menyebut nama dia atau nama ayangnya dia. Terus kemudian knalpot brong. Itu fenomena krisis eksistensi. Orang ingin caper tapi bukan dengan prestasi tapi dengan kontroversi.
Itu tren di media sosial sekarang. Popularitas itu ditopang bukan oleh otoritas, tapi oleh kontroversi, sensasi. Sehingga kemudian popularitasnya menjadi semu. Sedangkan yang terjadi itu adalah sebaliknya. Orang yang benar-benar kaya itu gak flexing. Coba deh, lu cek di media orang-orang terkaya di Indonesia itu gak flexing. Kemudian orang di sekitar kita lah yang beneran kaya itu biasanya gak flexing. Yang flexing itu biasanya orang-orang ngehe yang sok kaya aja gitu. Itu aja deh. Nah, kemudian sama juga dengan ilmu atau dengan ibadah. Dengan ilmu deh. Orang itu makin berilmu, itu pasti makin tawadhu, makin rendah hati. Makin dia menutup-nutupi ilmunya. Dia tidak akan menjawab sesuatu kalau gak ditanya. Begitu juga dengan ibadah. Sampai ada tren yang namanya sufi malamati. Sufi malamati. Sufi malamati ini adalah seorang yang ibadahnya top, tapi justru membranding dirinya seolah-olah bukan ahli ibadah agar dia tetap ibadahnya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi sengaja tuh kalau dilihat manusia dia gak ibadah, pas gak dilihat baru. Jadi dalam kesendiriannya itu ibadah. Nah itu, maka orang flexing itu ya udah pasti tadi pengakuan dari orang itu ya gak ada habisnya. Berapa sih jumlah kepala di dunia ini yang kemudian harus kamu puaskan? Dan yang kedua, emangnya dia bisa puas sih? Dia gak bisa puas gitu. Dia akan terus meminta kepada kamu. Sehingga kamu bawa ini, wah kalau begini lu lebih keren lagi, lebih keren lagi, lebih keren lagi. Itu yang kemudian bikin kita akhirnya capek dan tanpa disadari kita hidup untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri akhirnya. Itu yang jadi kecelakaan terburuk sih. Dan itu kan Allah itu menciptakan kita itu dengan keunikannya sendiri-sendiri. Bahwa kata Allah bahwa kita diciptakan itu sebagai ciptaannya yang terbaik. Setiap orang itu punya keunikan-keunikannya tersendiri. Nah, flexing kemudian membuat orang itu tidak bisa sibuk untuk mencari keunikan dirinya. Tapi mengikuti tren-tren yang dianggap unik sehingga dia kehilangan jati dirinya. Itu yang menjadi masalah seriusnya sih. Oke. Nah, kalau ngomongin soal mencari jati diri dari teman-teman nih, kalau menurut Kak Adit, boleh nggak kasih pandangannya sedikit nih? Kalau menurut Kak Adit, gimana sih caranya kita nih anak-anak muda yang pingin keren gitu, karena pasti ada keinginannya untuk pingin keren, pingin diterima juga nih sama teman-temannya gitu, tapi tetap staying true to ourselves gitu. Kalau dari Kak Adit ada nggak saran kira-kira gimana? Ya, selalu ingat sih bahwa tren itu menurut saya nggak akan pernah habis gitu ya. Tren itu artificial bahkan menurut saya. Itu bisa dilihat aja dengan tren itu berputar gitu. It's by design menurut saya. Wah, nanti akan kembali lagi ke tahun segini, nanti akan di fashion kan begitu banget ya, berputar gitu. Dan menurut saya sih justru harus melihat ke dalam gitu ya, harus melihat ke dalam gimana sih menjadi cool, menjadi keren itu nggak mesti selalu dengan juga apa yang kita pakai ya, merek atau enggak, apa yang kita punya pun seringkali cukup, dan kadang-kadang menjadi cool itu bisa dengan bagaimana cara kita bertutur, bisa bagaimana dengan cara kita beride, bisa bagaimana dengan cara kita berpikir gitu ya, nggak mesti dengan melulu memakai sesuatu yang menjadi hype yang terbaru gitu ya. Karena kalau misalnya harus selalu mengikuti hype tren itu sampai kapanpun itu bener-bener nggak akan ada habisnya. Jadi selalu lihatlah ke dalam, selalu kenalilah, belajar terus untuk mengenali diri sendiri gitu ya, dan percaya aja sama diri dan ide-ide lo dan lo sebagai manusia. Dan begitu sih biasanya
akan apa ya? Akan lebih mindful aja, lebih sadar, lebih berkesadaran dalam membeli atau memakai apapun gitu. Dan ini juga lucunya, tren itu gak bersifat objektif, gak bersifat universal juga. Misalnya aku punya cerita tentang satu orang kampungku yang dia hidup di Jakarta dan mengikuti tren, dan ketika Lebaran dia pakai tren Jakarta di kampung. Tapi itu diketawain loh. Model celana apaan tuh kata dia. Model baju apaan tuh. Lu lebih tampak seperti orang gila deh di mata gua. Padahal di Jakarta itu trennya lagi gitu. Tapi kan tren gak bersifat objektif dan universal kan. Setiap tempat punya trennya tersendiri. Dan itu sebenarnya berbasis pada lokalitasnya kan. Setiap lokal itu punya trennya yang digali dari lokalitasnya tersendiri. Nah, kalau digali lagi dari lokalitas itu, tembusnya di diri sendiri. Setiap diri itu seharusnya punya trennya sendiri, baik secara fungsi atau secara art. Kan setiap orang juga punya keindahannya sendiri-sendiri ya. Sebagaimana kita melihat perempuan atau laki-laki, cantik dan tampan itu kan relatif. Kan? Betul. Sehingga kemudian ya udah tergantung kemudian secara art menurut kita ini bagus. Udah, ketika lo jadi diri lo sendiri gitu, suatu hari ya lo akan membentuk tren minimal untuk diri lo sendiri. Kalau si Adit ya orangnya udah begitu. Kalau si ini orangnya udah begitu. Kalau orang ini ininya begitu. Dan justru kalau gak pakai itu dia gak cocok. Kalau dia sok ikutan tren justru jadi gak cocok gitu. Itu sih yang menurut gua pada akhirnya itu sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan gitu. Tuhan kasih keunikan fi ahsani taqwim. Kemudian keunikan itu betul-betul kita gali dan kita keluarkan sehingga ya itulah syukur pada akhirnya. Oke Bib, nah kalau ngomong-ngomong soal syukur sebenarnya ya, kadang kan orang mungkin ada yang berpikir kayak gini nih teman-teman yang nonton, iya tapi kan gue ngepost karena gue bersyukur, gue bersyukur nih gue dikasih ini sama A, gue bersyukur dikasih rezeki untuk bisa beli barang-barang ini gitu. Nah kalau menurut Habib kira-kira tuh batasan antara pamer sama bersyukur kalau ngepost di sosial media tuh gimana sih gitu cara kita membedakannya Bib? Iya, kata lain, antonim dari syukur itu kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kata lainnya itu kufur. Jadi bayangin orang tuh kalau enggak bersyukur berarti dia kufur, kafir dalam atas nikmat Allah. Artinya menutup mata dari nikmat Allah. Nah, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah kembali kepada diri seseorang itu sendiri. Jadi ada yang disebut tahaddus bin nikmah, bukan pamer, tapi menunjukkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya agar kemudian memotivasi orang lain untuk masuk ke jalan Allah sehingga juga mendapatkan nikmat ini. Nah, karena itu kembali kepada niat dan value. Ada nggak yang dipamerin itu? Jangan-jangan yang dipamerin sesuatu yang sebenarnya bukan prestasi gitu. Tapi kan sekarang di media sosial kebodohan itu kan dipamerkan juga menarik ya. Bahkan mungkin lebih menarik dari kepintaran kan. Kebodohan itu lebih menarik dari kepintaran di media sosial sekarang. Nah itu ketika yang dipamerkan itu sudah kebodohan, ketidakmengertian, ketidakpahaman, ya udah pasti itu kufur, bukan syukur. Tapi ketika yang ditunjukkan itu adalah keahlian, kepintaran, kecerdasan, sesuatu yang punya value paling tidak dalam hal ini, maka itu sudah pasti bentuk syukur. Dan tapi kembali lagi ke niatnya. Niatnya itu apa? Mau sombong atau mau memotivasi gitu. Dan ingat, Quran itu bicara pamer tentang cerita Qarun. Dan akhirnya Qarun itu ditenggelamkan di bumi. Maka orang yang pamer, yang fleksi, itu pasti ujung-ujungnya dia akan tenggelam. Lihat aja deh, lu perhatiin deh, orang yang pamer itu ujung-ujungnya pasti tenggelam. Nah tinggal kemudian kita tinggal cakap-cakapnya kita aja melihat nih kapan tenggelamnya, gimana proses tenggelamnya. Ketika kita melihat semua itu dengan seksama, kita tahu tuh pelajarannya. Oh jangan flexing karena pasti tenggelam. Buktinya sih itu tenggelam dalam hal ini tenggelam dalam hal itu dan lain sebagainya. Itu cara Allah memberi pelajaran kepada dia dan kepada kita sebenarnya. Cuma tren itu karena berisik. Akhirnya kita gak sempat tuh memperhatikan detail-detail pelajaran yang Tuhan kasih di dalam setiap tren itu karena kita terlalu cepat dan berisi gitu. Wah, sehingga tidak sempat untuk memikirkan apa sih yang ada di balik tren. Betapa banyak tuh tren yang kalau gue lihat ya kayaknya kosong tuh. Artinya tren ini gak ada isinya nih. Apa sih isinya dari tren ini gitu. Kalau Rasul itu ketika bikin tren
itu selalu ada value-nya. Misalnya Rasul pernah bikin tren untuk pakai sarung di atas mata kaki. Cingkrang. Itu tren. Karena dulu trennya adalah isbal, pakai sarung di bawah mata kaki. Nah, sarung di bawah mata kaki itu simbol kesombongan di zaman Nabi. Maka Nabi suruh, ya udah angkat di atas mata kaki sebagai simbol bahwa kamu tidak sombong. Sayyidina Abu Bakar datang, Nabi, saya isbal di bawah mata kaki tapi saya gak sombong. Memang saya gaya bersarungnya begini. Ya udah gak apa-apa. Nah, tren itu selalu ada value kalau dalam perspektif Nabi Muhammad. Kalau gak ada value, itu mah tren yang kosong aja gitu. Gak jelas tujuannya apa sih. Oke, ini seru banget diskusinya kita di hari ini ya mengenai flexing di sosial media. Terima kasih banyak Habib dan juga Kak Adit atas jawaban-jawabannya, pemaparannya dan juga pandangan-pandangannya ini terkait satu isu yang menurut aku cukup kontroversial dan lagi rame ya akhir-akhir ini. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa dapat hikmahnya, dapat pelajarannya dari obrolan kita di Ruang Tengah episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu pantengin video Ruang Tengah yang lainnya. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.